Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. 3 pelajaran yang berharga usai Arema FC takluk di markas Persita. Arema FC gagal mencuri 3 poin di pekan 29 Beri Liga 1 2024-2025. Tim Singoedan takluk 2-3 dari Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Minggu, 20 April 2025. Hasil ini membuat Arema gagal memperbaiki posisi. Mereka tertahan di urutan 8 dengan 42 poin. Padahal jika meraih kemenangan, mereka bisa naik ke posisi 6. Sebenarnya, Arema tidak bermain buruk di laga ini. Babak pertama, mereka unggul 2-1. Sempat tertinggal gol Yardan Yafi saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Tapi, Dedik Setiawan dan Dalberto Luan berhasil membalikan keadaan di babak pertama. Sayang, babak kedua mereka lengah. Sehingga gol Javlon Gusenov dan Marios Okboe mengubur mimpi Arema untuk meraih poin. Dari sisi ball possession, dua tim sebenarnya berimbang. Arema unggul tipis, 51%. Namun, Persita bermain lebih efektif. Eber Besa jadi otak serangan yang membuat gawang Singoedan jebol 3 kali. Gol pertama dan kedua Persita lahir berkat assist gelandang asal Brasil tersebut. Satu lewat terobosan kepada Yardan Yafi. Satu lagi melalui tendangan sudut yang disambut tandukan Javlon Gusenov. Sedangkan gol ketiga, Eber yang mengirimkan umpan terobosan kepada M. Toha. Dan assist dibuat Toha setelah umpannya disambar Okboe. Dalam laga ini Eber bermain cerdik. Terkadang dia tidak terlalu banyak membawa bola. Saat pemain Arema belum mendekat, dia sudah mengirimkan umpan ke jantung pertahanan Singoedan. Artinya, Arema tak bisa mematikan kreator serangan Persita tersebut. Dua gelandang Arhan Fikri dan Pablo Oliveira sering terlambat menutup pergerakan Eber. Maklum, dua gelandang itu bukan tipikal petarung. Keduanya lebih handal menyuplai bola ke depan. Beda cerit dengan pertemuan pertama lalu. Waktu itu Arema menang 3-0, karena Persita belum diperkuat Eber. Selain itu, Arema menurunkan satu gelandang petarung, yakni Sultan Fajar. Sehingga ada yang mematikan pergerakan playmaker lawan. Singoedan agak terlena pada babak kedua. Mereka seperti kaget dengan permainan Persita yang lebih agresif setelah turun minum. Ini diakui pelatih Arema, Zé Gomes. Babak pertama kami lebih siap setelah kemasukan gol. Namun, ada sedikit kesalahan yang terjadi di babak kedua, kata pelatih asal Portugal tersebut. Mereka agak lengah karena unggul 2-1 pada babak pertama. Justru permainan Arema kembali bangkit setelah Persita membalikkan kedudukan dan unggul 3-2 pada menit 71. Sejak itu, Arema cenderung tampil lebih menyerang. Sayang, tidak ada serangan matang yang bisa dibangun. Umpan-umpan yang dikirimkan ke kotak penalti Persita terlalu mentah, sehingga Dalberto dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol tambahan. Padahal di babak pertama mereka lebih efektif. Kebobolan 3 gol memperlihatkan ada celah di sistem pertahanan Arema. Maklum, di laga ini Arema kehilangan bek asing, Hales Lira yang menjalani hukuman kartu merah. Selama ini, Arema tak pernah menang ketika Thales absen. Duet Choi Bokyung dan Julien Guevara sepertinya kesulitan membendung serangan Persita. Dua pemain ini keteteran ketika menghadapi pemain depan yang punya kecepatan. Itu terlihat dari proses gol pertama yang dicetak Persita lewat Yardan Rafi. Sedangkan dua gol lain memperlihatkan jika pemain belakang Singoedan kurang jeli menghadapi bola-bola crossing, baik dari bola atas maupun datar, karena pemain Arema lebih fokus melihat bola ketimbang mengawal pemain yang bergerak ke dalam kotak penalti. Resmi laga Arema FC versus Persebaya Surabaya dan Madura United digelar di Bali. Arema FC dipastikan akan menjalani 2 laga kandang Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, pada akhir April 2025 mendatang. Dua pertandingan tersebut adalah melawan Madura United pada 24 April dan Persebaya Surabaya pada 28 April. Kepastian ini merujuk pada surat edaran penyesuaian venue yang dikeluarkan oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laga yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Soe Priadi, Blitar, harus dipindahkan ke Bali karena alasan penyesuaian lokasi pertandingan. General Manager Arema FC menyampaikan harapannya agar dukungan dari seluruh elemen, termasuk Aremania,
tetap mengalir meski tim harus bermain jauh dari Malang. Mohon doa dan dukungan semua pihak juga Aremania agar di balik kita bisa lancar memetik kemenangan, ujarnya pada Minggu, 20 April 2025. Pemindahan venue ke Bali juga menandakan bahwa Arema FC belum bisa kembali ke markas utama mereka, Stadion Kanjuruhan. Padahal, sebelumnya tim berambisi kembali ke stadion kebanggaan tersebut saat menjamu Madura United. Namun, dengan adanya penyesuaian ini, Arema FC baru berencana kembali ke Stadion Kanjuruhan pada Mei 2025. Target kami, pada Mei 2025 nanti Arema sudah bisa kembali bermain di Stadion Kanjuruhan, tambah sang manajer. Kesalahan lawan Persita. 5 gol terjadi dalam pertandingan Persita Tangerang versus Arema FC pada pekan 29 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Indomilk Arena, Minggu, 20 April 2025. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 3-2. Sempat unggul lebih dulu di babak pertama 1-2, Arema FC gagal mengamankan keunggulan. Terbukti, dengan 2 gol yang mampu dilesakan oleh Persita Tangerang pada babak kedua. Atas hasil ini, pelatih Arema FC, Zé Gomes mengakui kalau timnya sempat membuat kesalahan sedikit yang berujung pada kekalahan. Di babak kedua kami membuat kesalahan sedikit, ucap Gomes setelah pertandingan, Minggu. Jadi kami harus lebih siap untuk pertandingan selanjutnya, imbuhnya. Meski demikian, Zé Gomes tetap memuji para pemainnya yang sempat tampil bagus di babak pertama. Sempat tertinggal lebih dulu dari Persita, Singo Edan mampu membalikkan kedudukan menjadi 1-2. Dedik Setiawan dan Dalberto sukses mencatatkan skor di laga itu. Sebelum akhirnya Persita Tangerang membalas 2 gol lagi di babak kedua. Saya lihat di 5 menit pertama Persita lebih siap, ujar Gomes. Setelah itu saya instruksikan beberapa pemain dan hasilnya kami mampu mengembalikan keadaan, lanjutnya. Saya kira itu menjadi momentum terbaik bagi kami dalam pertandingan ini, ungkapnya. Sementara itu, pemain Arema FC Rifat Marasabesi tidak banyak memberikan komentar dalam pertandingan ini. Rifat hanya mengungkapkan, mengapresiasi kerja keras para pemain yang sudah berjuang di atas lapangan. Bagi saya sepak bola bisa menang dan kalah dan itu normal, ujarnya. Tapi saya apresiasi teman-teman saya yang sudah berjuang keras dalam pertandingan ini, tandasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.